Aki akan mendatangi di mana tempat Bung Laga menjanjikan pertempuran dengan keselamatan. Dia tidak pernah ada kapoknya, dia tidak ada pernah insapnya. Sudah tenggelamkan di dasar sungai Lubuk Serip, masih dia melakukan ritual. Dengan kesombongannya dia memiliki ilmu rawa rontek yang dibanggakannya. Dengan kesombongannya dia memiliki ilmu pancasona. Seolah-olah dia tidak akan pernah mati lagi di muka bumi ini. Dia tidak sadar bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa nanti yang akan mengganggunya apabila dia tidak pernah segera tersadar. Jadi kameramen tidak usah khawatir kameramen ya. Aki pastikan bahwa kameramen juga dalam keadaan baik-baik saja. Aki sudah menyiapkan segala sesuatunya. Aki membawa bekal dari Bunda Ratu. Dan ini pesan dari Bunda Ratu. Habisi Bung Laga, karena dia akan membawa kesesatan di muka bumi ini. Ayo kameramen. Mundur aja kameramen. Kameramen. Ya apa kameramen? Kenapa? Kenapa batu ini? Ini ada gigi kameramen. Nampaknya banyak sekali makhluk tak kasat mata yang sudah dikurung dari Bung Laga, yang tidak mau mengikuti jejaknya. Ayo kameramen. Ayo kameramen. Bung Laga ini bukan orang yang baik. Ini ternyata dia ada di sini. Kita akan habisi karena Aki sudah menjanjikan pertempuran. Ayo kameramen, hati-hati. Kita akan datang di tempat ini. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut, karena pasrahkan hidup kita kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa alam. Pasrahkan hidup kita, karena dialah penguasa dari hidup kita. Kesombongan dari Bung Laga inilah yang akan menghabisinya. Selamat. Datanglah kemari. Aku menepati janjiku Bung Laga. Ya. Bung Laga paling senang dengan seorang kusatria yang tidak pernah ingkar janji. Aku sudah katakan Bung Laga, aku seorang kesatria, bukan pecundang sepertimu yang hanya mampu menggunakan perewangan-perewangan hantu banyu yang ada di sekitar Lubuk Serip ini. Saya pengen lihat apakah engkau bisa menembus pagar-pagar gaib yang telah Bung Laga peragakan. Kau licik Bung Laga. Kau lihat, aku pun bisa pakai jalan di atas air ini tanpa menyentuh dasar sungai. Salut saya dengan Anda keselawat. Karena tak semua orang bisa melewati pagar-pagar gaib yang telah Bung Laga peragakan ini. Kau ingin menjebakku di sungai yang dalam ini. Kau ingin menjebakku. Kau ingin menenggelamkanku. Kau lihat Bung Laga, aku sudah berada di hadapanmu, siap bertarung hidup dan mati. Ternyata engkau pun telah menanggalkan pakaianmu selama engkau telah siap lahir batin sepertinya. Aku siap lahir batin bertarung dengan Bung Laga, karena aku sudah membulatkan tekad. Hidupku akan aku hibahkan untuk sebuah kebaikan. Aku tidak akan pernah mundur setapak pun untuk menghadapi orang-orang sesat sepertimu Bung Laga. Salut saya dengan Anda. Acung jempol. Tapi saya tidak akan pernah lempar handuk dengan Anda Ki Selamat. Seharusnya kau sudah berpikir, ketika kau pasang pagar gaib di sungai yang paling dalam ini, aku pun bisa melewatinya. Seharusnya kau berpikir 1000 kali ini melanjutkan pertempuran ini. Engkau membawa kameramenmu. Engkau pun telah membawa Kakang Drama Channel. Saya salut dengan Anda. Di mana-mana pasti ada. Itu akan kujadikan orang baik apabila dia sampai terpengaruh dari otakmu Bung Laga. Dia memiliki darah keilmuan. Bapaknya seorang pendekar di Bukit Gunung Tenggang sana. Dia seorang pendekar yang ganteng, handsome. Salut saya dengan Anda. Karena aku tidak ingin darah-darah kebaikan yang dialihkan dari orang tuanya yang ada di Gunung Tenggang kau rusak dengan cita-cita menguasai alam kegelapan. Apakah engkau telah beritahu Kang Misri bahwa Bung Laga akan bikin huru hara keretakan hiruk pikuk di keramaian pernikahan anaknya nanti? Aku tahu Bung Laga. Bahkan aku sempat bertemu dengan Ki Arwani, salah satu tokoh yang dimuliakan di sana.
dan dia menyampaikan itu tidak akan terjadi keselamat katanya. Karena dia meyakini Ki Dulhak dan Ki Jasuta serta Ki Citra akan membentengi Tanjung Harapan dari serangan-serangan ilmu hitam yang kau berikan. Iya. Kalau begitu, kalau Anda telah beritahu kepada Kang Misri, maka jangan salahkan Bung Laga apabila keramaian nanti berubah menjadi berita duka cita keselamat. Karena aku tahu Bung Laga, di situ ada salah satu tangan kananmu, Ki Muhani, yang terus memantau keadaan di Tanjung Harapan. Dan itu sudah aku beritahu kepada Ki Arwani bahwa Ki Muhani ini adalah tangan kanan dari Bung Laga. Mantap. Kalau Ki Muhani telah tahu, mantap. Karena sebagaimana kau ketahui, Ki Muhani merupakan spesialis ujung wolu. Dia seorang pendekar anak muda yang hebat, tapi dia tersesat karena mengikuti jejakmu Bung Laga. Iya, benar sekali. Ya selamat. Di lubuk serip ini kau akan mengetahui siapa sebenarnya Bung Laga. Di sini juga kau akan mengetahui Bung Laga, siapa penguasa alam ini sesungguhnya. Walaupun aku tahu manusia itu hanya hamba saya, hamba yang lemah, tapi Aki diberikan kekuatan, Ki Selamat diberikan kekuatan untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Banyak bacot. Walaupun lubang ini kau jadikan kuburan buat Ki Selamat, tapi pakai kainmu, pakai jebakanmu, sungai yang sangat dalam ini, kau lihat tubuh Ki Selamat pun tidak tersentuh dari air. Sengaja Bung Laga tidak mengeluarkan hantu banyu karena Bung Laga tidak mau dibantu. Selamat. Bung Laga melihat dirimu seorang diri, sama halnya Bung Laga pun seorang diri. Aku sebenarnya memiliki jiwa yang hormat kepadamu Bung Laga. Walaupun kau memiliki ilmu hitam, kau gunakan segala cara, tapi ketika kau bertarung, kau janjikan satu lawan satu, kau pun menepati janjinya. Walaupun aku bukan tidak tahu, setiap sudut tempat ini sudah kau pasang pagar gaib untuk mengisap kekuatan Ki Selamat. Lihatlah, di ujung-ujung di lubang-lubang itu banyak spion-spion mata-mata dari Bung Laga Ki Selamat. Bahkan tadi ada sebuah batu seperti manusia. Di situ aku tahu bahwa di situ ada jin ketuk dan jin kidok yang kau perintahkan untuk menghalangi langkah. Iya, saya tahu. Jin ketuk itu hobi betul dengan yang namanya mukung. Karena dia sudah mengikuti jejakmu, janji-janjimu Bung Laga. Kurang ajar dirimu Ki Selamat. Hah? Datang kemari sebagai tamu, tidak pernah menghormati sebagai tuan rumah Anda. Aku menghormati orang yang bisa diajak berjalan baik. Tapi ketika orang tersebut tidak bisa diajak ke jalan sebuah kebaikan, maka Ki Selamat wajib sombong di hadapannya. Ingat Bung Laga, Ki Selamat juga terlahir dari orang yang bukan orang baik-baik. Ingat itu. Iya, saya tahu masa lalu Ki Selamat. Seorang dukun ilmu hitam dari alas roban yang patut diperhitungkan ilmuannya amat sangat maha dahsyat. Belum juga barang-barang pusaka serta batu mustikamu luar biasa Ki Selamat. Luar biasa. Disitulah Bung Laga, ketika kita disentuh hati kita ingin menuju sebuah kebaikan, disitulah kekuatan alam menyertai kita Bung Laga. Mungkin kau memang pandai menjadi pendekar sair berdarah Bung Laga, tapi sair-sairmu itu sudah kupelajari sebelum dunia ini terbit Bung Laga. Bung Laga, apakah kau masih ingin melihat matahari terbit dari timur besok pagi? Jangan terlalu meremehkan seorang yang ada di hadapanmu Ki Selamat. Karena Bung Laga bukan kaleng-kaleng. Bung Laga bukan Bung Laga yang 5-10 tahun yang lalu Ki Selamat. Bung Laga banyak berguru di Pulau Batavia sana. Tapi kau tidak sadar, Nyai Jamaroh yang sebagai istrimu sudah membocorkan semua perilakumu. Saya minta kepadamu Ki Selamat, masalah urusan lain, hal lain, masa bodoh tidak akan pernah Bung Laga gubris. Tapi jangan sekali-kali masalah intern rumah tangga Bung Laga Ki Selamat. Karena aku tidak pernah mengganggu
intakan rumah tangga. Tapi Nyai Jamaro, yang selama ini kau siksa, kebahagiaannya kau telantarkan, tidak pernah kau nafkahi, hanya kau telantarkan. Itu yang membuatnya dendam kepadamu, Bung Laga. Tapi Bung Laga tidak pernah ada yang namanya KDRT, kekerasan di rumah tangga, tidak pernah. Kalau masalah empan dikasih atau tidaknya dalam per hari, namanya rezeki. Itu ada sedikit kesadaran, tapi kenapa kau menjadi gelap, Bung Laga? Hah? Jika kau bertemu Mahesa, dijanjikan uang ratusan dan miliaran, kau tersesat kembali ke lembah hitam, Bung Laga. Sudahlah, Bung Laga. Kalau kau masih ingin melihat matahari terbit dari timur besok pagi, sadarlah sebelum kau tenggelamkan di dasar sungai Lubuk Seribu ini. Belum juga Mbah Sopo kau taklukkan, apalagi Bung Laga keselamat. Jadi sebelum Mbah Sopo terwujud impian karena kurang 6 lagi gadis-gadis perawan, coba kalau kau berani menghentikan sepak terjangnya. Karena aku sudah tahu, aku sempat bertarung dengan Mbah Sopo. Dia sudah mempengaruhi salah satu orang yang ada di perkampungan sebelah sana. Itu Ki Suminta sudah terpengaruh dari Mbah Sopo. Biadab sekali kau, Bung Laga. Anda mau selamat. Ini yang kau katakan kesatria, Bung Laga. Kau sengaja membenamkan hantu baju menarik ke dasar sungai yang dalam ini. Karena dia tidak tahu bahwa Kiselamat sudah bisa melewati serintangan demi rintangan yang kau pasang setiap jengkal tanah yang ada di sini. Itu baru ring pertama Kiselamat. Engkau akan melewati ring-ring kedua, ketiga dan berikutnya yang lebih aduhai akan menjerumuskanmu ke lubang-lubang kematian Kiselamat. Aku sudah sampaikan kepadamu, Bung Laga. Kiselamat tidak pernah takut dengan kematian. Karena kematian itu adalah urusan dari Yang Maha Kuasa. Kita manusia ini, pasrahkanlah hidup kita kepada Sang Pencipta alam ini. Baik buruk kehidupan itu, ada pertanggungjawabannya, Bung Laga. Kita nanti ada di sebuah keabadian. Disitulah kita pertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan di muka bumi. Bagaimana, Bung Laga? Aku peringatkan kepadamu. Apakah kau masih ingin melihat matahari terbit dari timur besok pagi atau tidak? Kalau tidak, ini peringatan terakhir dari Kiselamat. Bukan sebaliknya Kiselamat. Bung Laga telah pikirkan konsekuensi dan risikonya matang-matang Kiselamat. Kalau Bung Laga memang harus tewas di sore hari menjelang malam, maka kuburkan Bung Laga dalam keadaan seorang muslim Kiselamat. Baik, kalau itu permintaanmu. Tapi alangkah baiknya, Bung Laga, kau tersadar sebelum itu terjadi, Bung Laga. Karena kalau itu sudah terjadi, Bung Laga, apa yang akan kebawa di kehidupan abadimu kelak, Bung Laga? Jangan sombong dengan kawan tekmu, jangan sombong dengan pada Bukan hanya dirimu Kiselamat, tapi seluruh tim spiritual Nusantara ini kan Bung Laga taklukkan agar mereka bertekuk lutut di hadapan Bung Laga dan Bung Laga bisa menguasai, jadi orang nomor 1 di dunia persilatan ini Kiselamat. Kalau tujuanmu seperti itu, ingat dan lihat siapa sosok di hadapanmu ini. Inilah yang akan menghalangi setiap langkahmu, Bung Laga. Jangan pernah bermimpi ilmu hitam yang kukembangkan di perkampungan di pinggiran hutan ini akan menjadi pengikut semua. Mimpimu terlalu tinggi, Bung Laga. Selagi Kiselamat berada di sini, itu tidak akan pernah terjadi, Bung Laga. Jangan kau bahagia mentang-mentang namamu Kiselamat, seolah-olah engkaulah yang paling beruntung di dunia ini Kiselamat. Boleh engkau selamat dari mereka-mereka, tapi engkau tidak akan pernah selamat dalam kucaman hentakan ilmu-ilmu pamungkas dari Bung Laga ini. Itulah pandainya orang tua Kiselamat melahirkan Kiselamat. Dia memberi nama Kiselamat agar apa? Agar Kiselamat ini selalu diberkahi keselamatan ketika dia berjuang di jalan kebaikan. Ingat, Bung Laga, nama itu adalah doa. Nama itu adalah ucapan dari doa dari orang tua agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Karena di akhirat kelak itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Di dunia ini hanya kesenangan-kesenangan semu. Gadis-gadis bahedol yang kau banggakan, pipi-pipi kembual yang kandung yang kau banggakan, badan-badan yang semuk yang selalu kau setubuhi kau banggakan, itu hanya kesenangan sementara di dunia ini, Bung Laga. Maka untuk itu Kiselamat, perkebunan dukumu yang ada gubukmu itu
berikan saja kepada Bung Laga dan Mbah Supo, karena akan Bung Laga jadikan tempat warung remang-remang, tempat wanita-wanita binal, kupu-kupu malam, dan hostess-hostess. Mimpimu seolah-olah kau mimpi di siang bolong. Seandainya di kubu Selamat tidak terjadi sesuatu, mungkin Selamat belum akan turun gunung Bung Laga. Dia masih bertapa di Gunung Batu Lugur, di goa yang menuju ke pantai selatan. Tapi ingat, karena di situ Hakim mendapatkan firasat terjadi sesuatu, bahwa ada seseorang entah datang dari mana melakukan ritual perawan untuk dihabisi, maka Selamat turun gunung. Satu persatu spiritual telah bertukuk lutut dan bisa Bung Laga jinakkan. Ki Uyut Notorogo bagaikan kerbau di cucuk hidung, Bang Udin botak, Mak Datuk telah Bung Laga hanyutkan, belum ketemu hidungnya sampai saat ini juga, dan itu pun baru segelintir. Nanti seluruhnya akan Bung Laga taklukkan Ki Selamat. Justru itu, kau sangat berambisi ingin menghabisi Selamat. Mungkin ini adalah tujuan terakhirmu untuk menghabisi Selamat ini. Karena Selamat sampai saat ini masih bisa bertegak berdiri, bahkan siap menantangmu tarung satu persatu. Keluarkan ilmu pancasonamu. Nanti aku akan keluarkan ilmu yang selama ini tidak kau ketahui, ilmu Waringin Sungsang, warisan dari leluhur Selamat. Iya. Bung Laga, lebih baik apa yang sudah ada pada dirimu kau gunakan untuk kebaikan. Tidak ada ilmu hitam ataupun ilmu putih di alam semesta ini. Ketika yang kau anggap itu ilmu hitam, ketika kau gunakan untuk sebuah kebaikan, kertas dan noda hitam itu akan hilang menjadi putih semuanya. Ki Selamat, saya rasakan Ki Selamat, saya bisa merasakan keilmuanmu. Engkau memiliki ilmu baru, ajian baru, yaitu serat jiwa. Ternyata keilmuanmu memang luar biasa, Bung Laga. Makanya aku berani mendatangi Lubuk Serip ini, tempat di mana kau janjikan pertumpahan darah, pertarungan sampai mati. Karena aku sudah menyiapkan warisan leluhur dari Selamat, Waringin Sungsang, ajian serat jiwa, semuanya sudah ada pada diri Selamat. Tapi itu tidak berlaku untuk Bung Laga, Ki Selamat. Kita buktikan saja, Bung Laga. Apakah kontak dan pancasonamu, atau serat jiwa atau Waringin Sungsang yang akan menenggelamkanmu di sini Lubuk Serip ini? Kalau sudah mulai pertarungan ini baru itu bagaimana katamu, Ki Selamat. Kalau kita mulai Ki Selamat. Tunggu, Bung Laga. Tapi takut kelamaan, Ki Selamat. Tunggu, Bung Laga. Kelamaan kau akan kedinginan membeku dalam sungai ini. Karena aku lihat kau ada sedikit kecurangan. Hati-hati kamarnya. Kau lihat, kau ini menjebakku di sini. Kau tahu rupanya jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap mau dari Bung Laga ini. Kau lihat, Bung Laga, aku bisa melewati semua yang menjadi. Hati-hati kamarnya. Tempat ini begitu menyeramkan. Kameramen, tunggu di sini kameramen. Jangan pernah lepas dari Bung Laga, karena dia akan menyerang. Ini tanggal 12. Berarti masih ada waktu 12 kali kau ingin bertobat. Bagaimana? Iya. Waktu terus berjalan, seiring berjalannya sang waktu. Kau kira kau bisa menjebakku? Kau lihat, Bung Laga, aku tunjukkan aja saya jiwa yang bisa berjalan di atas air. Kau lihat. Jangan lupa Ki Selamat, janji berkondemu. Aku tidak akan pernah lupa. Tinggal tahu Ki Selamat, kau tidak pernah ingkar janji. Kau lihat, kenapa tubuhku tidak bisa kau benamkan di sungai dalam ini? Tapi Ki Selamat, karena ini 2 periode, saya minta 1 tingkat lagi, Ki Selamat. Tergantung kau terkapar atau tidak. Kalau kau sampai kebuat terkapar di sini, mungkin permintaan terakhirmu akan kupenuhi, Bung Laga.
Saya bukan kacang rebus kita lama. Kalau kau masih ingin melihat matahari terbit dari ufuk Iya. timur, maka berhentilah semua tindak tandukmu. Karena saya punya ilmu rawan rontek. Jangan Satu. dulu turun kau dari situ, Bung Lada. 2, Karena masih terlalu jauh. Kalau kau ingin menantangku, 1, 2, 3 pun boleh. Kau tingkatkan persiapkan dirimu. Kalau kau masih ingin melihat matahari terbit dari ufuk timur. Baik, selamat. Wahai Beraja Hitam, wahai para penunggu penghuni dari lubuk serep ini, bantulah Bung Laga untuk menghancurkan orang-orang yang amat sangat dibencinya, bikin tepar, bikin sekarat, Keluarkanlah dan semua. tewaskan dia. Kau ingat, aku memiliki waringin sungsang dan ajian sangat jiwa yang membunuh. Iya. Bagaimana, Bung Laga? Iya. Demi Pukulan dahsyatmu yang kau gunakan ajian kecubungmu belum bisa menenggelamkanku. iya. Ini bukti ketika kita berjuang di dalam sebuah kebaikan yang Maha Kuasa membentengi tubuhku. Kau lihat, Bung Laga, tidak sedikit pun tubuhku terluka dari hantaman ajian daun kecubungmu. Kurang ajar, kau menggunakan ajian ingin menyedot tubuhku ke dalam lembah sungai. Bagaimana, Bung Laga? Apakah kau sedikit merasakan pukulan dahsyat dari ajian waringin sungsang? Iya. Itu baru setengahnya keluarkan, Bung Laga. Sepertinya jantung saya meletup-letup dengan ilmumu, selamat. Itulah, Bung Laga, kenapa Kisama tidak pernah gentar dengan siapapun yang menantang bertarung satu lawan satu. Apalagi hanya orang-orang yang berilmu hitam yang kau banggakan, termasuk Mbah Supo yang selama ini kau ingin jadikan orang paling sakti di muka bumi ini. Tapi harus engkau ketahui, keselamatan, Bung Laga punya 1000 licik, 1000 jahat, 1000 hitam, dan 1000 nyawa, keselamatan. Mungkin ini menjadi pertanda bagimu, Bung Laga, karena salah satu orang yang di hadapanmu tidak pernah bisa kau taklukkan. Karena apa? Karena aku tidak pernah. Kau ingin menenggelamkanku, Bung Laga. Kau ingin membuat tubuhku terbawa arus sungai ini. Saya akan bikin dirimu membeku bagaikan es batu, keselamatan. Ingat, Bung Laga, kalau pertarungan itu aku ini terjebak, Bung Laga. Keselamatan. Kau Kalau tahu kau ngajak bertarung, sungai ini Hah? begitu dalam, Bung iya, Laga. tapi Bung Laga bisa berjalan di atas sungai ini, keselamatan. Kau ingin menunjukkan ajian sayap angin yang kau miliki, bahwa kau bisa. Hop. Mana, selamat? Bagaimana, Bung Jangan Laga? kau lari, keselamatan. Hah? Walaupun sampai ke lubang semut sekalipun akan saya kejar dirimu, keselamatan. Aku bukan pecundang sepertimu, Bung Laga. Hop. Ini pukulan jarak jauh buat Bung Laga. Peringatan buat kalau kau ingin bertahan. Kau lihat, Kiselamat setelah hampir 20 menit bertarung
tidak sedikit pun tubuhnya terluka. Bahkan kau tidak bisa menenggelamkan tubuh selamat di dasar sungai ini. Tapi sebentar lagi engkau akan menginjak ranjau-ranjau yang telah Bulaga berikan perangkapnya Kiselamat. Mimpimu terlalu jauh. Ke sini atau Bulaga yang akan datang ke sana? Aku tidak mau terjebak 2 kali. Aku sudah 2 kali. Kau pasang ganjau sungai yang paling dalam ini. Saya seorang kesatria Kiselamat. Kalau kau ingin bertarung, baik, kita bertarung di tempat netral. Jangan di tempat begitu tua. Baiklah. Itu namanya kesatria. Oh, ternyata kau bisa juga meringankan tubuh. Mungkin tempat ini yang menjadi tempat karena aku merasakan tempat ini tidak ada orang negatif. Di sinilah kalau kita ingin bertarung. Boleh Bulaga. juga yang meringankan tubuh. Paling demen temu lawan yang setimpal. Ternyata kau memiliki keilmuan. Meringankan tubuh juga. Tempat apa ini, Bung Laga? Ini tempat apa, Bung? Hah? Nampaknya ini salah satu peralatan begitu. Akan kuhancurkan, Bung Laga. Kiselamat. Sadar atau tidak, sebenarnya dirimu telah terkena perangkap-perangkap setan sebenarnya. Aku tidak peduli yang katakan yang perangkap. Aku tidak peduli, Bung Laga. Aku Bangata. Kau menyegah. Kau curang, Bung Laga. Kau bukan kesatria. Kau bukan kesatria. Kau Jangan. menyegahku secara diam-diam. Dalam permainan dadu dan catur perlu kita mainkan tipu muslihat agar Tion bisa memakan rajanya. Kira aku percaya securang, ha? Aku bukan orang baik, Bung Laga. Aku pun terlahir dari orang yang dari lembah hitam. Jadi aku tahu trik-trik Sion. Bung Laga, aku tahu pukulanmu sangat dahsyat. Tapi pun kau pun harus tahu betapa dahsyat pukulan dari Kiselamat ini. Kau melihat ke sana kemari. Kau ingin meminta bantuan hantu-hantu banyu yang sudah kau takutkan. Kiselamat. Tidak akan muncul saat ini karena tempat ini sudah kupakai dengan Saya baik. melihat kameramenmu di mana Kiselamat. Hah? Ternyata kameramenmu orang-orang sakti juga Kiselamat. Dia emang keturun dari orang sakti. Dan Bulaga paling jijik yang namanya Kakang Brahma channel itu. Hah? Kakang Brahma. Sok hebat, sok pendekar dia. Aku tidak ingin Kakang Brahma ini mengikuti jejak hitam. Aku sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, para sahabat Kiselamat, bahwa Kakang Brahma itu adalah saudara dari Kiselamat yang datang dari dusun. Dia seorang pendekar, orang tuanya seorang pendekar. Saudara, Ya, hah? jangan. Saudara tai kucing kering. Oh, Ternyata ini pertarungan seimbang, Bung Laga. Kau dengan licik ingin menghabisiku. Tahankan pukulanku ini, Bung Laga. Ini pukulan warisan leluhur. Pukulan aja pemungkas. tapi saya tidak akan pernah tewas Kiselamat. Ayo. Kekuatan alam. Kekuatan api, kekuatan angin, kekuatan air. Hadirlah di dalam tubuh Kiselamat. Hantamkan kekuatan itu kepada sosok iblis Ya. yang ada di hadapan Kiselamat ini. Demi 5 tingkat. Iya.